Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertolak berilmi. Semoga apa yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan semoga salawat ini sampai kepada kita selalu umatnya. Kita awali pertemuan hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, absen terlebih dahulu ya. Apabila saya menyebutkan namanya nanti bilang hadir. Yang pertama Angga hadir. Yang kedua Imam hadir. Selanjutnya Fauzi hadir. Terus Insan hadir. Dan selanjutnya Andi hadir. Masuk semua ya? Oh iya. Yang terakhir Yusuf. Sebelum masuki materi untuk pertemuan hari ini, kemarin kita membahas tentang bab akhlak, yaitu tentang jujur atau kejujuran. Ya, jadi sangat penting ya. Kejujuran itu baik kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam berbuat. Perbuatan itu juga termasuk perilaku kejujuran. Ketika kita mempunyai perilaku kejujuran, maka insya Allah di kemudian hari kita akan dikenang sebagai orang-orang yang jujur. Kita akan membahas tentang hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup. Sebelum masuk ke materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku, tentu Al-Quran dan Hadis itu merupakan sumber-sumber hukum Islam. Sekarang saya tanya, siapa yang tahu tentang sumber hukum Islam? Sekarang Imam, jelaskan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yaitu hukum yang dibebankan kepada orang Islam yang sudah dewasa dan berakal sehat. Baik, terima kasih Imam yang telah menjelaskan sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam itu ada segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan atau pedoman ajaran Islam yang bersifat mengikat, dan apabila dilanggar menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Itulah sumber hukum Islam. Paham ya
ini? Belum membahas sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis yang paling utama sebagai sumber hukum Islam. Kita harus mengetahui dulu hukum Islam itu ada berapa. Jadi hukum Islam itu ada dua macam. Yang pertama hukum Islam taklifi, dan yang kedua adalah hukum Islam apa? Wad'i. Hukum Islam taklifi ialah hukum syar'i yang mengandung tuntutan baik itu dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh setiap mukallaf. Terus produknya hukum taklifi adalah ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Ini produknya dari hukum taklifi. Sedangkan hukum wad'i merupakan hukum yang menghubungkan dua hal. Dua hal yang dimaksud ini adalah kondisi yang satu menjadi sebab atau syarat. Contohnya begini, kondisi yang menjadi sebab yaitu ketika kita akan melaksanakan puasa Ramadan, kan ada sebuah hadis yang menjelaskan apabila kamu telah melihat hilal maka berpuasalah, apabila kamu melihat hilal maka berbukalah. Nah itu yang menjadi sebab kondisi yang menjadi sebab, maka itu disebut hukum wad'i. Apabila kita hendak berpuasa tetapi tidak melihat hilal, maka produknya di sini. Hanya di sini sah atau tidak sah. Bisa dikatakan sah ketika kita berpuasa dan melihat hilal. Tetapi bisa dikatakan tidak sah kita berpuasa dan mengeklaim bahwasanya saya telah melihat hilal, padahal itu belum melihat hilal. Nah, ini produk hukum dari hukum wad'i, namanya sah dan tidak sah. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Paham semua ya? Kita memasuki subbab yang selanjutnya, yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada berapa? Dua. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua hadis. Baik. Ulama menyebutkan sumber hukum Islam tidak hanya dua ini, namun ada juga yang namanya apa? Ijma. Dan yang kedua adalah qiyas. Sumber hukum Islam ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, sekarang saya mohon untuk dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama menjelaskan dan menyebutkan contohnya Al-Quran dan hadis. Terus yang kelompok selanjutnya menjelaskan ijma dan qiyas. Saya beri waktu 5 menit. Sudah semua? Sudah. Sekarang yang kelompok di sini Al-Quran dan hadis. Yang kelompok sini adalah ijma qiyas. Nanti tolong dijelaskan pengertian dari Al-Quran, pengertian hadis, gitu ya. Isi kandungannya Al-Quran, terus gitu ya. Sama ijma dan qiyas dijelaskan, terus contoh-contohnya apa, gitu ya. Pertama dijelaskan tentang Al-Quran dan hadis. Satu, Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu
Qura'ah yang qura'u Qur'anan yang berarti bacaan. Adapun secara istilah Al-Quran diartikan sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat melalui malaikat Jibril. Adapun pokok-pokok ajaran Al-Quran yaitu sebagai berikut. Pertama, akidah, kedua, ibadah, tiga, akhlakul karimah, empat, muamalah, lima, syariat, enam, tarik atau sejarah. Terus hadis. Pengertian hadis. Hadis menurut istilah adalah segala perkataan dan perkataan atau takrif yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama itu sebagai penguat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Dua, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Tiga, menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Empat, menerangkan maksud dan tujuan ayat ada dalam Al-Quran. Ada beberapa macam ya hadis itu. Tolong dijelaskan macam-macam hadis. Adapun beberapa macam hadis. Satu, hadis mutawatir. Hadis mutawatir yaitu hadis yang dilakukan oleh sekelompok orang atau rawi yang tidak mungkin bersekutu untuk melakukan kebohongan. Yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, tetapi setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin disepakat dusta. Yang ketiga, hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Sudah. Ya. Terima kasih kepada kelompok pertama. Kemudian kelompok selanjutnya menjelaskan tentang ijma dan qiyas. Silakan. Yang pertama, ijma, yaitu kesepakatan para ulama dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contohnya, kesepakatan para ulama pada masa lalu setelah Rasulullah SAW wafat untuk menghimpun makhluk wahyu ilahi dan berbentuk lembaran kertas seperti Al-Quran. Yang kedua, qiyas, yaitu mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contohnya, mengharapkan hukum minuman keras dan sejenisnya yang memiliki kesamaan sifat dan karakter, yaitu memabukkan. Terima kasih kepada kelompok dua. Paham semuanya ya? Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Tadi kita sudah mempelajari tentang hukum Islam dan sumber-sumber hukum Islam. Jadi kesimpulannya adalah kita berbuat karena kita hidup di lingkungan Islam dan beragama Islam, maka kita harus segala sesuatu kita harus disandarkan kepada hukum Islam. Apakah ini boleh atau tidak, kita cari dulu di Al-Quran, di Sunnah Nabi ada tidak. Kalau tidak ada, coba kita cari referensi lain, kita cari di ijma para ulama, terus kita cari qiyas. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu, kita harus mencari dulu apa ini ada dasarnya dari Islam atau tidak. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Semuanya? Ada yang ditanyakan? Terima kasih untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf, semoga hari ini bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.